Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah dan juga secara pribadi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman baik dari manajemen ataupun yang menaungi program kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah bisa mengaplikasikan ya dari kesibukan saya yang tahun ini memang berubah. Saya Selasa karena yayasan kami sudah ada sekolah tinggi, jadi saya juga harus ngajar di kampusnya, sehingga saya Selasa full. Jadi saya tidak bisa menemani teman-teman kajian Selasa pagi, sehingga ada waktu ya di Senin pagi insya Allah, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik, sehingga pekan ini kita kajian di hari Senin. Tentu semuanya harapannya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi waktu yang berbarokah dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, memang seperti inilah kita di dalam hidup di dunia. Yang namanya hidayah itu memang harus dicari. Ya. Hidayah yang saya maksud yaitu hidayah taufik, karena hidayah itu banyak jenisnya, dan kita sepakat secara Indonesia memang artinya petunjuk, tapi secara definisi hidayah itu ada 4. Supaya teman-teman itu bisa memahami dengan baik, yang kita butuhkan itu hidayah apa saja. Kalau rekan-rekan sholat jamaah kemudian imamnya baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah itu ada kata hidayah. Fahada. Allah lah yang maha mentakdirkan dan Allah lah yang memberi petunjuk. Nah itu di ayat itu hidayah apa yang dimaksud? Di ayat ini para ahli tafsir menyebutkan ini petunjuk secara umum. Makanya hidayah yang pertama itu disebut sebagai hidayatun ammah, petunjuk umum, dan ini semua makhluk punya. Dan karakter hidayah ini biasanya urusannya urusan dunia. Lebah itu termasuk binatang yang di dalam Al-Quran disebut Allah berikan hidayah. Apa kemudian lebah ya mereka beriman, bertauhid, ada yang kafir seperti itu? Maksudnya Allah berikan petunjuk supaya para lebah ini membangun rumahnya di bukit-bukit, di pohon-pohon, di bebatuan. Ini Allah berikan apa namanya? Petunjuk, tapi petunjuk secara umum. Kita kalau pengen ngambil sesuatu pakai tangan, dalek mlaku nganggo sikil, nyaduk nganggo sikil, ngrungokne nganggo kuping, nonton nganggo mripat, itu kira-kira dari mana? Itu hidayah.
tapi hidayah yang sifatnya umum. Ya. Luwe mangan, wareg mandek, ngelak ngombe, itu kita tahu seperti itu dari mana? Itu hidayah. Itu faqad darafahada. Allah yang mentakdirkan kita, Allah yang memberikan petunjuk untuk hidup di dunia. Jadi kalau ada kambing misalnya, ning ngarepane enek dedaunan, kemudian sampingnya ada ya umpamanya kertas, kardus, kira-kira dimakan yang mana? Dedaunan. Fitrahnya seperti itu. Jadi kalau ada kambing kok makan yang enggak umumnya kan berarti udah enggak di fitrahnya lagi. Dari mana kita tahu ya kambing itu bisa membedakan ini daun pangananku, ini pangananku? Ya dari hidayah yang sifatnya hidayah umum. Semuanya Allah berikan, baik yang beriman maupun yang tidak beriman tetap dapat. Mau manusia kah, hewan, semua binatang, tumbuhan, semua dapat. Jadi bukan hidayah ini yang dimaksud di dalam agama. Yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Wa innaka latahdi, sesungguhnya kamu wahai Muhammad betul-betul membawa petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Di sini Allah sampaikan Nabi punya hidayah. Nabi bawa petunjuk. Tapi hidayah apa ini? Inilah yang disebut dengan hidayatul irsyad, atau dengan istilah lain hidayatul bayan. Apa itu? Petunjuk yang sifatnya mengajarkan, yaitu ilmu. Sing urung roh dadi roh. Itu. Yang belum paham jadi ngerti. Yang kita butuhkan kemudian kita tahu sehingga tuntas. Itu namanya hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Pengen sholat, gak mudeng tata cara sholat, Rasul ajarkan itu. Pengen wudhu, gak tahu wudhu. Pengen zakat, gak tahu zakat. Ya, akhirnya sembarang statement dipadani pajak sama setara dengan zakat. Belum sampai yang namanya hidayatul irsyadnya. Kalau sudah sampai, berarti dia mendengar itu penjelasan dalil-dalil tentang zakat, ya, dalil-dalil tentang pahalanya, dan dalil-dalil tentang pemungut pajak. Terus ngerti, kok masih berstatement seperti itu, berarti dia masuk kategori yang ketiga. Ya, dia tidak punya hidayah taufik. Jadi yang kedua tadi hidayah apa? Petunjuk, menyampaikan. Makanya seluruh para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya yang berjalan di jalannya para nabi dan rasul pasti punya ini, menyampaikan. Guru menyampaikan ilmu ke murid, orang tua menyampaikan ya kebaikan kepada anak-anaknya, teman saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Ini semuanya hidayah irsyad. Berarti yang punya siapa? Yang punya ilmunya, yang paham tentang ilmunya, menyampaikan, khususnya dalam agama. Jadi semua dari kita ini berpotensi bisa menjadi pembawa hidayah irsyad atau pendengar hidayah irsyad. Baru yang ketiga, ana wong ngrungokne hidayah irsyad bendina, rong dina pisan,
seminggu bisa minimal khutbah Jumat. Dia dengar itu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang Allah ridho, mana yang Allah murka. Namun ternyata nggak ada efeknya sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Babar belas sudah, dia hidup sebagaimana hawa nafsu, nggak ngaruh itu. Lek dikandani roh ya. Tapi kenapa kok masih dilakoni? Maka orang seperti ini yang belum mendapatkan hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Dan contoh besar sosok yang tidak bisa menerima hidayah taufik di dalam Al-Quran maupun hadis adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman yang bernama Abu Thalib meh bendino iso petuk Nabi, ngomong jong cilik, jadi Nabi yo ngerti. Maka saat sekaratnya itulah Nabi bergegas menuju rumahnya Abu Thalib. Untuk apa? Untuk menyampaikan tadi hidayah irsyadnya. Paling dekat dengan pamannya, Nabi memakai narasi kelembutan, ya ammi wahai pamanku. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah. Wahai pamanku, katakan satu kalimat aja, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan itu saya akan katakan di sisi Allah, saya akan berhujjah bahwa engkau itu beriman, bertauhid. Harapan terakhir seorang punaan yang sayang terhadap paman. Tapi masalahnya di sisi sebelahnya Abu Thalib itu ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah, ada beberapa tokoh Quraisy yang lain. Mereka juga mengimbangi ajakan kebaikan Rasulullah dengan bisikan-bisikan, Abu Thalib surah seneng agama bapakmu, ajaran Abdul Muthalib, ajaran nenek moyang. Kamu itu menjadi tokoh Quraisy. Kalau kamu mengikuti ponaanmu, apa kata kaum Quraisy? Dan ujung-ujungnya Abu Thalib mati meninggalkan dunia ini dalam kondisi beriman terhadap nenek moyang. Bukan beriman kepada Allah dan Rasulullah, tetapi masih di ajaran nenek moyang. Nabi Muhammad sedih. Saking sedihnya Nabi masih, meskipun pamanku gak bisa mengucapkan syahadat, tetap aku akan mohonkan ampun. La astaghfirullah, aku pasti akan beristighfar untuknya. Apa jadinya? Allah tegur langsung satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu itu gak punya hidayah. Kamu itu gak punya hidayah yang kamu berikan sembarang. Sing wong sing mbok senengi, wong sing cedak, ya, keluarga. Hidayah itu mutlak milik Allah. Ya, yahdi man yasha. Sekehendak Allah, Allah berikan ke siapa saja. Nah, yang dimaksud hidayah ini hidayah taufik. Semua orang gak punya. Yang punya cuma Allah, yang membolak-bolakkan hati hamba-hambanya dan makhluk. Sekelas Rasul aja nggak bisa. Membuat orang paling dekatnya beriman nggak bisa. Karena itu hanya milik Allah. Jadi orang itu kalau contohnya orang kok beribadah ngepeng neng kuburan, itu kira-kira jalukane kan biasanya golek barokah, golek apa lagi, petunjuk.
Nah, ini saya mau tanya nih, petunjuknya yang mana kira-kira? Yang nomor pertama, kedua, atau ketiga? Ya, orang kalau yang karena hidayah sudah saya jelaskan 3 kan? Hidayah umum, hidayah ilmu, sama hidayah taufik. Yang itu hanya milik Allah. Jadi ketenangan hidup, kenyamanan, rahmat, ya itu semuanya milik Allah ini. Keberkahan, gue masalah Allah turunkan solusinya, itu kan semua hidayah taufik. Kira-kira orang ketika ibadah yang keliling kuburan itu kan minta barokah, minta petunjuk, ya, kemudian minta apa lagi, dalan padang. Kira-kira yang mana ini hidayah? Yang ketiga. Nah, itu yang kita evaluasi dan kita kritiki, ya. Jadi bukan mempermasalahkan kuburannya. Kalau ke kuburan benar ziarah, benar mendoakan yang telah mati, nah itu nggak masalah. Tapi kenyataannya sampai disambuli dengan apa? Wisata religi. Perasaan wisatanya yang gon-gon alam ya, Borolau, gunung, ya, forest, ya, alas-alas, dan seperti yang alam-alam wisata. Makanya kenapa kita luruskan ya, karena banyak dari mereka memahami bisa mendapatkan hidayah yang ketiga melalui orang yang telah meninggal dunia. Padahal sekelas Nabi aja enggak. Nabi Muhammad kurang soleh apa? Ya, bahkan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Jadi penting hari ini orang yang mulai caruk-maruk urusan dunia, kesempitan hidup, permasalahan rumah tangga, macam-macam. Ya. Tapi ya itu tadi, karena tidak bisa menjaga istiqomah tauhid, bisa buyar jiwanya. Akhirnya diajak main dukun, penglaris, ya, atau kedukun, apalagi yang sugihan atau yang macam-macam. Ini berarti telah Allah cabut namanya hidayah taufik. Gimana? Padahal ini modal besar kita sebagai hamba Allah yang berhak untuk mendapatkan surga dan Allah ampuni siksa neraka. Jaga akidah tauhid, ya, yaitu hidayah taufik. Dan pelajaran dari Abu Thalib, hati-hati. Punaan Nabi Rasul, kurang hidayah irsad apa? Gak bakal kurang, hampir-hampir. Tapi punya penyakit satu. Penyakit ini bisa menutup hidayah taufik gak sampai diri. Ya, tadi hembusan orang-orang Quraisy musyrikin ini, ya, mulai benci dengan agama nenek moyang, siap dihina oleh masyarakat, ya. Apa kata Quraisy? Kalau kamu mengikuti ajarannya Muhammad, akhirnya Abu Thalib sampai mati pun tidak bisa beriman karena punya penyakit sungkanisme. Ya, nah, sungkan itu budaya timur yang baik di berbagai macam lini kehidupan. Cuma dalam hal akidah itu malah menjadi penyakit bahaya ya. Ya. Dalam masalah agama, sungkan itu menjadi penyakit besar. Masuk sampai pakai musik liyane ora padha nang masjid terus sampai nang masjid pakai ora umumnya nang masjid. Ya, yang teman-teman yang muslimat, ya, yang rata-rata nggak menutup auratnya, nggak pakai jilbab, kemudian pakai muka, maksud aku jilbaban dewi, bahaya, ya. Kalau urusan dunianya, oke, silakan. Nek uang ngerti mau macet tuku, ya, apa namanya, makanan cuma 1 bungkus,
tuku tenongan ya cuma 1 bungkus. Lewat ketemu koncone jenenge wong Jawa. Ya kan? Ya mesti nawar. Belum ora jajan dulu. Nah ini baru antum pakai skema pekewo, nah itu baru. Ora wes nang omah ya enek gitu. Ya, aja malah kuwale. Sing iki malah enggak pakai sungkan. Yo ndi ngene? Lha wis sing duwe asline ngati iki piye? Ora mudeng basa basi. Ya. Kalau urusan dunia pakai bagus. Tapi sekarang masuk masjid, ya, sop pertama masih kosong. Loh, orang kita pada pakai monggo. Loh, itu pahala ngaruh malah dimangga nih. Ya, saya cuma kalau pahala itu menjadi konkret gitu. Sop pertama 100.000 misalnya. Ya, yang karpet paling ngarep dijejer 100.000. Karpet buri 50.000. Ya, kemudian berikutnya nggak ada, kira-kira gimana tuh kondisi masjid? Sikutan itu sampai soal karena pahalanya cetok. Masalahnya pahala itu nggak kelihatan. Ya, hanya ada pada akal dan hati kita sebab mengimani kalau betul-betul Allah berikan ganjaran. Yang terjadi akhirnya itu sungkan, monggo. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, hidayah taufik. Ya. Jangan dikira setinggi apapun ilmu kita, sehormat apapun jabatan kita, atau mungkin dipandang sealim apapun posisi kita, hidayah taufik itu belum tentu melekat terus. Ya, makanya harus kita jaga. Lah wong sing mungkin menjaga istiqomah aja, hidayah taufik sing iso muncul, apa meneh sing aran kading tidak menjaga keistiqomahan. Bahasa mudahnya, sing ngaji bendina wae enggak bisa menjamin hidayah taufik terus melekat sampai akhir hayat, apalagi sing ora patek ngaji. Gitu. Makanya dengan kita berusaha mengadakan kajian sepekan sekali umpamanya, itu bisa membawa hidayatul irsyad, dan juga secara pribadi kita berharap kepada Allah hidayah taufik. Makanya katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat paling penting itu ada pada surat Al-Fatihah, di mana kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Itu hidayahnya, ihdinanya itu taufik. Ya, bukan jalan yang secara umum. Sampai pengen ke Sukoharjo, jalannya lewat mana, itu hidayah amah itu. Atau kalau pengen sesuatu, ya, kemudian bisa lihat tutorial, nah itu namanya hidayatul irsyad. Tapi ketika ada kebaikan dan keburukan, jiwa kita memandang sebelah mana, oh saya condong kepada kebaikan dan ketaatan, itu hidayah taufik. Itu gak ada yang punya itu. Sekelas Nabi Muhammad SAW gak punya. Betul-betul milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah punya hidayah taufik, potensi hidayah yang keempat itu ada. Tapi gak di dunia, di akhirat. Hidayah yang terakhir itu adalah kemudahan bagi orang yang beriman untuk Allah masukkan ke dalam surga. Makanya meskipun kita ini umat terakhir dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kita juga Nabi terakhir, ya, dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi kita dan umatnya dapat privilege itu masuk surga yang pertama. Ini dari mana? Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan bagi orang-orang beriman, khususnya umatnya Nabi Muhammad, dimudahkan lebih dulu masuk surga. Ini juga milik Allah, tidak ada yang punya. Mudahnya dari yang ketiga tadi hidayah
hidayah taufik. Nah, asal muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya, Islam memberikan wadahnya ya belajar. Kemudian hari ini kalau jadi orang baik pun belum cukup ya, harus ada sistem. Al-haq bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Kebenaran tanpa sistem, tidak terorganisir, itu jauh lebih mudah dikalahkan dengan kebatilan yang tersistem. Hanya dengan adanya kajian, ini namanya bentuk sistem. Adanya kegiatan keagamaan, baik sifatnya masjid, musola, instansi, ini membentuk namanya sistem. Dari sini kebaikan itu muncul, dan harapannya sebagaimana doa orang-orang beriman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ujungnya itu kita memohon kepada Allah, di tengah masyarakat yang bertakwa Allah lahirkan pemimpin. Ya, pemimpin bagi orang bertakwa, berarti kan lahir dulu orang-orang bertakwa. Makanya dimulai dengan doa apa? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina, keturunan kita. Dari rumah, dari keluarga. Dari lingkup yang terkecil, yaitu keluarga. Itu harapannya. Keluarga yang menyejukkan ya, sehingga kemudian di sana ada ilmu, ada hidayah, melebar ke rumah berikutnya, itu masyarakat yang bertakwa. Akhirnya lahir pemimpin yang bertakwa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kalau bicara contoh pemimpin terbaik itu ya selain para nabi dan rasul, salah satunya Umar. Nah, banyak orang itu nggak tahu bicara Umar mesti bicara karya. Jarang ya memahami Umar bin Khattab dari sisi latar belakang. Umar bin Khattab itu orang Quraisy dari keluarga Bani Adi. Kalau Nabi Muhammad kan Bani Hashim. Kalau Umar itu Bani Adi. Keluarga Umar dari dulu di tengah-tengah Quraisy itu dapat amanah menjadi safaroh. Kalau hari ini ya diplomat lah. HI, hubungan internasional. Jadi kalau Quraisy butuh duta, dulu ngirim dari keluarga Bani Adi. Kalau ada suku-suku Arab berselisih mendamaikan, itu tugasnya Bani Adi. Makanya Umar bin Khattab itu dari sahabat Rasulullah yang paling bisa baca tulis dan bahasa asing, itu salah satunya keluarga Umar bin Khattab. Makanya ada kalimat abadi Umar ya, khususnya yang pengen belajar bahasa Arab. Umar mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, artinya di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena mulai banyak orang-orang yang dari non Arab, bahasanya mulai campur-campur, bisa merusak bahasa Arab murni. Makanya Umar bin Khattab mengatakan pelajari bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian. Kenapa bisa mengatakan demikian? Karena Umar dan keluarganya itu orang-orang yang pandai bertutur kata, berbahasa dengan baik dan benar. Oh, jadi diplomat kok. Ya, bahasa amburadul kan ya nggak mungkin. Jadi Umar itu dari keluarga yang memang sudah tercetak ya, menjadi pemimpin, khususnya yang bisa mendamaikan, bisa mengatasi masalah. Jadi bukan hanya Umar bin Khattab saja. Jadi Bani Adi itu
itu sudah siap mencetak orang-orang seperti ini. Apalagi ditambah dengan keimanan Umar nantinya masuk Islam, ya sudah. Beda dengan Bani Makhzum, keluarganya Khalid bin Walid. Nah itu mencetak orang-orang penunggang kuda keren-keren itu, ahli pedang, ahli strategi militer. Nah itu, apalagi Bani Hashim, yaitu mencetak pemimpin-pemimpin number one-nya, sebagaimana sabda Rasul, al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan tertinggi pasti miliknya orang Quraisy. Maka dari sini saja terlihat ini, kalau kita iman kepada Nabi kita, terlihat bahwa kepemimpinan dan pemimpin itu terbentuk dari suatu kaum. Orang jujur karepe dhewe kenal wae orang, ya, terus jujur jadi pemimpin kita, nggak mungkin. Itu bukan ideal jadi pemimpin. Pemimpin itu terbentuk dari masyarakat. Coba pernah kan bilang suku-suku Badui, kira-kira tokoh sukunya itu siapa ya? Masa wong liya golek suara terus pilih aku ya jadi kepala suku sini. Ra mungkin. Dibelah ya mbak Badui. Kanibal misalnya. Mereka akan mengangkat pemimpin dari mana? Dari suku yang diwakili Loman, dermawan, ngayomi, punya welas asih. Dan lagi antik jadi pemimpin. Terbentuk dari masyarakat. Itu kesalahan yang ada pada hari ini. Kita nggak punya komisi, ada cuma permintaan doang, ya. Kemudian wayai mungkin ada yang pemilihan, ya. Kemudian wis sing ngerti wae ora, kenal wae ora, ya. Maka sampai kapanpun ya seperti ini. Kita butuh misi besar, yaitu mencetak, membentuk. Dan harapan itu nggak bisa kita dari atas, nggak bisa. Harapannya kita bisa berharap dari rumah kita sendiri juga. Sehingga dengan basic memiliki hidayah taufik bisa merambah sampai kepada maslahat yang lain. Maka catatan terakhir dari materi kita pagi hari ini, saya ingat dulu pesan guru saya ketika kami siap untuk ditugaskan di daerah-daerah itu. Beliau mengatakan ini, kun nahron wala takun bikron. Jadilah sungai, jangan jadi sumur. Nasihat ini. Jadilah sungai, jangan jadi sumur. Kun nahron wala takun bikron. Apa bedanya sungai sama sumur? Sumur terkadang eksklusif nih. Ya. Saking eksklusifnya, ya pun iso ditinggo banyu nih. Digo mancing, ya ora oleh. Apa mana dijibloni, ya, digo renang. Ya cuma dia bisa diambil airnya, ditinggo. Manfaatnya nggak banyak dibandingkan dengan sungai. Emang nggak eksklusif sungai, terus akeh kerakale, ya. Cuma arep sapa sing pengen nglangi, ya iso nglangi. Ya, sapa sing pengen mancing, ya kena mancing ning kono. Bahkan zaman belum enek MCK dulu, zaman saya masih SD itu di kampung saya, itu kalau BAB masih neng kali. Nah, meskipun ini bukan kebaikan ya, tapi masya Allah manfaatnya banyak. Maka jadi manusia itu, apalagi hari ini, itu nggak perlu eksklusif, tapi yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Banyak ya, membantu orang lain, mulung orang lain, membersamai orang lain, sehingga seakan-akan kita menjadi sungai. Baik itu secara pertemanan, apalagi kalau di sini ya berarti dengan perusahaan juga. Oleh karena itu kita bakal loyal kalau kita paham bahwa dunia itu sebatas garapan kita menjadi ladang pahala akhir. Kita bekerja ya untuk cari pahala. Itu dulu. Ya, kita
berinteraksi sosial juga awalnya diniatkan untuk mencari pahala, membangun ukhuwah dan lain seterusnya. Sehingga dengan ini itu kan modal besarnya hidayah taufik. Hingga dari hidayah taufik itu menjalar sampai kepada maslahat sebesar permasalahan yang ada di umat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian secara materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih ada sisa waktu, kami kembalikan ke pembawa acara. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Baik, kalau langsung saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.